Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syari'atal islamiyyata tu'aliju mushkilatan basyariyah. Wassalatu wassalamu ala man lahu uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ta'aba fi bina'i ashabihil kiram hatta yakunu syakhsiyatan islamiyah wa ala alihi wa ashabihi alladzina syubbihu bil anjimatil munawwirah baina zulumati dunya. Qala Allah subhanahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebagai pembentang dan pengocor nikmat tanpa batas hingga saat ini. Oleh karena itu kita syukuri kenikmatan tersebut dengan sebuah pemaknaan yang hakiki, yaitu dengan ta'atun kamilah, menjalankan ketaatan yang sempurna. Salawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para kiai, para ustadz, para ajengan, para habib dan seterusnya yang al-faqir hormati, dan semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Multaqau Ulama Aswaja Bogor menyongsong Ramadan dengan Islam kafah. Alhamdulillah, kita sekarang kembali memasuki Ramadan, bulan yang kita tahu sebagai bulan penuh berkah dan penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan Ramadan bahwa sesungguhnya kaum muslimin di seluruh dunia diwajibkan berpuasa, sehingga bulan ini dikatakan sebagai syahrus siyam. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena ia adalah bagian daripada rukun Islam. Lanjut hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang sungguh bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang dimuliakan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk kalian semua melakukan puasa. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pula telah diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ada kata la'alla menurut para ulama, ketika Allah yang berkata la'alla, maka maknanya adalah pasti. Sehingga ending dari ayat ini, makna sesungguhnya adalah pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bagi penjelas, sebagai penjelas untuk Al-Furqan, yaitu yang mampu membedakan hak dan yang batil. Wa man syahida minkumus syahra falyasum, maka siapapun yang telah menyaksikan bulan Ramadan berpuasalah. Para ulama
para ajengan, para ustadz dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak keutamaan dalam bulan Ramadan sehingga dikatakan syahrul ghufran, bulan penuh dengan ampunan, syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang, itsqu minan nar, dijaga dari api neraka, kemudian pintu-pintu surga dibukakan, setan-setan dibelenggu. Bahkan yang menarik dan dahsyatnya ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak lain, dia adalah Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Para alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi memasuki Ramadan, umat masih dibayang-bayangi oleh pandemi. Kenaikan harga terus meroket. Yang sebarang tentu ini semakin membuat bertambahnya sulit untuk masyarakat dan umat. Belum lagi kenaikan pajak yang semakin menyulitkan mereka dan kita semua. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, penguasa mempertontonkan kesyirikan, mempertontonkan perdukunan. Kemudian juga proyek IKN terlihat semakin sulit sehingga sudah mulai minta dana kepada masyarakat. Ini adalah satu fakta. Belum lagi pernikahan antar atau pernikahan beda agama. Ini adalah sebuah fakta yang terjadi tengah-tengah kehidupan kita. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi yang semakin tidak jelas, umat harus tetap beristiqomah, berupaya menjalankan ibadah dengan khusyuk serta penuh dengan ketaatan kepada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga di Ramadan memperoleh salah satu kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebagai warasatul anbiya dan mursalin sekaligus sebagai uyunul umat harus terus berusaha memberikan contoh serta tauladan yang benar dalam membimbing umat agar umat tetap berada dalam keistiqomahan sehingga keberadaan Ramadan ini betul-betul terasa keberkahannya sampai akhir Ramadan. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama harus mendorong dan menjelaskan kepada umat bahwa kondisi yang ada tidak diterapkan syariah Islam kafah, sementara keberkahan selalu kita harapkan, namun keberkahan tak akan mungkin bisa terjadi secara hakiki kecuali Islam kafah diterapkan. Rahmatan lil alamin pun akan mustahil dirasakan kecuali Islam secara kafah diterapkan di dalam kehidupan ini. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebagai pelita umat harus terus menjaga dan memastikan umat berada pada kondisi umat yang terbaik, berada dalam ketaatan yang sempurna, ibadah mereka khusyuk, iman mereka semakin menguat, kepedulian mereka semakin dahsyat, dan umat harus terus diajak berjalan bersama dengan kita sehingga umat adalah orang-orang yang memiliki pemikiran seiring sejalan serta langkah-langkah yang juga sama dengan kita. Ini tentu tidak begitu saja bisa terlaksana kecuali kita bersama dengan mereka, kecuali kita bersama dengan mereka dalam hal memperjuangkan syariat Islam secara kafah ini. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Umat harus segera disadarkan bahwa kondisi kerusakan, kemiskinan, kezoliman, kesulitan yang ada tidak lain penyebabnya adalah karena diterapkan kapitalisme demokrasi, kapitalisme liberal, dan juga komunisme, di mana dua ideologi ini adalah merupakan biang kehancuran dan semesta juga kita sebagai manusia. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah memberikan solusi yang sangat luar biasa dahsyatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'in, dan dilanjutkan oleh umat yang berikutnya, termasuk kita, yang endingnya tidak lain adalah yang telah dilakukan dan yang akan kita lakukan serta kita lakukan adalah bagaimana khilafah alamin haji nubuwah ini akan segera kembali di tengah-tengah kita memayungi dunia. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat keberkahan dan kebaikan sistem Islam yang kita tahu rahmatan lil alamin. Kemudian juga khilafah adalah merupakan ajaran Islam, sehingga manusia telah betul-betul mendapatkan penjelasan daripada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang salah satunya adalah khususnya di lingkup 4 mazhab ahlu sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Al-Jaziri, menyebutkan bahwasanya para imam mazhab, yakni yang 4 imam kita kenal, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mereka semua telah bersepakat bahwasanya imamah itu, khilafah itu adalah fardu, dan bahwa sesungguhnya kaum muslimin dimanapun mereka berada harus mempunyai seorang imam, seorang khalifah yang akan menegakkan syariah dan agama yang mulia ini, serta menolong orang-orang zalim dari kezaliman mereka-mereka yang melakukan kezaliman. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya mereka bersepakat bahwasanya kaum muslimin dalam waktu yang sama di seluruh dunia tidak boleh mempunyai 2 imam. Baik keduanya disepakati atau bertentangan. Imam Ibnu Hazm berkata dalam sebuah kitab Al-Fadlu fil Milali wal Ahwa wan Nihal pada juz 4 halaman 78 menyatakan, dan ada banyak dalil berkaitan dengan masalah kewajiban mengangkat seorang khalifah. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun dalam sebuah perkataannya mengatakan nasbul imami wajibun, mengangkat seorang imam adalah wajib. Wa qad urifa wujubuhu, dan sungguh telah diketahui kewajibannya fi syar'i, dalam syariat, bijtima'i sahabati wa tabi'ina, dengan kesepakatan para sahabat dan para tabi'in. Yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna sahabata ridwanallah alaihim, sesungguhnya para sahabat semoga diridhoi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ajma'u, semua telah melakukan kesepakatan, ala anna nasbal imami, ala anna nasbal imam, bahwa sesungguhnya mengangkat seorang pemimpin ba'dan firad zamanin nubuwah, setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajibun, hukumnya wajib. Bal ja'alu ahamal wajibati, bahkan mereka menjadikan pengangkatan seorang pemimpin itu adalah merupakan di antara kewajiban-kewajiban yang terpenting. Hinashtaghalu bihi,
an daf'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka bersibuk diri untuk melakukan pengangkatan seorang khalifah daripada menguburkan jasad yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin jelas pula setelah dipublikasikan hasil ijtima ulama MUI terkait dengan hal ini. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya khilafah yang mampu menyejahterakan umat di seluruh dunia sebagaimana ditegaskan oleh Al-Alamah Sayyid Qutb dalam sebuah kitab Fi Zilalul Quran pada jilid keempat halaman 293 mengatakan, innal istikhlafa, sesungguhnya istikhlaf mengangkat seorang khalifah adalah fil ardi, di muka bumi ini, merupakan qudratun, sebuah kemampuan alal imarati wal islahi, untuk memimpin dunia dan melakukan perbaikan. La alal hadmi wal fasadi, bukan dalam rangka untuk menghancurkan dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Wa qudratun ala tahqiqil adli wat tuma'ninati, dan juga untuk merealisasikan keadilan dan ketenangan bagi manusia. La ala zulmi wal qahri, bukan dalam rangka untuk menzolimi dan menindas masyarakat. Wa qudratun alal irtifa' bi nafsil basyariyati, dan untuk mengangkat jiwa manusia, wan nizamil basyari, dan sistem manusia. La alal inhidari bil fardi, bukan dalam rangka untuk menurunkan individu, wal jamaati, serta masyarakat, ila madarijil hayawani, kepada derajat hewan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sebagai ungkapan awalan dari Sahibul Hajat atas acara ini. Dari kami, dari Al-Fakir Sahibul Hajat mengatakan, jazakumullah bihudurikum ayuhal ulama'ul mukhlisun. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah, dilimpahi rizki yang melaut dan halal, serta seluruh keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan semoga acara ini cepat mendapatkan keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir, karena Ramadan berikutnya kita berharap sudah diterapkan Islam kafah dalam bingkai khilafah. Atas kekurangannya mohon maaf. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.